kasih dalam Kristus, apakah ada yang dapat telur Paskah? Ada? Ada. Atau yang dapat kado Paskah? Ada? Tidak ya saya. Ya. Kalau ulang tahun mungkin dapat kado, tapi Paskah tidak dapat kado ya. Kalau tidak dapat, hari ini kita diberi kado. Dan itulah tema permenungan kita, kado Paskah. Tuhan Yesus telah sengsara, wafat, dan bangkit mulia. Tetapi proses yang dilalui itu bukan hanya membawa konsekuensi Yesus mati di salib, tetapi murid-muridnya mati kutu. Ketakutan. Ini efek psikologis. Karena toloknya sudah diambil, disalibkan, maka para pengikutnya lari terbirit-birit. Apa yang mereka lakukan? Masuk dalam rumah, kunci pintu. Ini mirip waktu masa Covid. Atau ada yang masa Covid suka jalan-jalan? Saya masih ingat saya menemani four riders mengantar jenazah Pastor Linus Oge ke Pakato ini. Polisi berjaga di perempatan Veterani, pegang senjata. Saya bilang sama polisi yang jadi driver, Pak, teman tak bawa senjata lengkap, siapa yang mau ditembak? Itu bingung kami, Pak. Ini Covid ini membuat kami bingung. Mau ditembak nah tidak kelihatan, tidak ditembak nah bahaya. Rasa takut itu membuat kita melakukan namanya self defense mechanism, menyembunyikan diri untuk melindungi diri. Dan itulah yang terjadi dengan para murid yang ketakutan karena gurunya sudah disalibkan. Nasib mereka tidak jelas, seperti anak ayam kehilangan induknya. Nah, ini kalau di kampung sekarang tidak bisa lagi katakan anak ayam kehilangan induknya karena tidak ada lagi ayam di rumah. Yang adanya di Kentucky, di KFC. Jadi mereka hopeless, akhirnya sembunyi. Tetapi Yesus yang bangkit mulia melintasi ruang dan waktu. Mau dikunci, mau digembok, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka dan hadir membawa kado. Apa isi kadonya? Nah, ini kita dengarkan. Kata ini berulang. Ketika Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka, lalu ia bersabda, damai bagi kamu. Ini diulang sampai 3 kali. Damai bagi kamu. Inilah kado Paskah. Ini isi yang pertama. Kedamaian. Karena kalau tidak ada kedamaian, hidup para murid pasti makin hari makin down. Ini memori saya mengingatkan ketika saya baru pulang dari Papua. Covid mulai tanggal 10 Maret diumumkan 2020 itu. Saya sedang di Papua. Terlambat sedikit saya lockdown jadi orang Papua. Kemudian saya harus terbang ke Makassar karena sudah habis kontrak untuk mengajar di Jayapura. Akhirnya saya tiba di Bandara Makassar ini dengan kondisi yang sangat sepi. Hanya satu pesawat, sudah setengah hari mereka tunggu-tunggu ini. Hanya berapa orang yang ada di sana. Sepi sekali. Dan selama 4 jam terbang dari Jayapura, itu suasana sepi. Rasa takut itu luar biasa. Sampai saya ini merasakan trauma. Biar pegang gagang pintu, saya harus semprot dulu dengan zat kimia ini supaya aman. Kemudian malam pertama saya susah tidur. Malam kedua juga, karena tiap hari melihat jumlah orang yang meninggal bertambah. Padahal setiap hari juga ada orang mati, biar tidak ada Covid. Tapi psikologis itu, wah. Dan itu bisa tiap hari, seandainya saya ikuti terus-menerus itu, saya kira saya tidak akan khotbah lagi di sini. Bisa jadi masuk rumah sakit tadi. Karena pikiran tidak sehat, badan pasti tidak sehat. Tidak susah makan, susah tidur, semuanya susah. Akhirnya saya lawan. Tapi saya baru menemukan teks ini. Saya ini waktu itu Tuhan Yesus bilang, Made, damai bagimu.
untuk saya langsung bangkit. Tapi suara hati saya mengatakan, jangan lihat data yang tiap hari bertambah jumlahnya korban COVID. Dan saya dibebaskan dari itu, saya tidur lelap. Pelan-pelan mengalahkan rasa takut. Dan karena sudah mengalahkan rasa takut, ada rasa percaya diri. Dan itulah kedamaian. Tapi bukan karena saya yakin, itu cara Tuhan mengingatkan bahwa kalau kita mengandalkan diri sendiri, kita drop. Dan kalau sudah drop, itu tidak mudah bangkit. Kalau tidak berpegang pada Dia yang punya kehidupan. Dan itu dialami oleh para murid, dan saya alami juga sebagai murid di zaman digital ini. Yang namanya down, bahkan trauma, itu bisa menghantui, bahkan melumpuhkan kehidupan kita. Apalagi berimajinasi tentang sesuatu yang baik, semuanya yang buruk yang datang. Rasa takut, cemas, gelisah. Dan itu dialami oleh para murid. Tapi begitu Tuhan datang, damai bagimu. Mereka bangkit, melihat, wah, ini Tuhan datang. Bahkan menunjukkan luka-lukanya. Bukti bahwa sungguh-sungguh Tuhanlah yang disalibkan itu yang bangkit. Ini bukan hantu. Karena kalau kita ketakutan, Tuhan pun hadir, kita bilang hantu. Maka kata Tuhan dan hantu berdekatan. Kalau kita tidak punya iman, ini kita lihat hantu. Meskipun Tuhan hadir di situ. Ini kan juga pengalaman para murid. Maka ketika Tuhan Yesus datang, damai bagimu, mereka bangkit melihat. Dan Santo Yohanes mencatat, murid-murid itu bersuka cita ketika melihat Tuhan. Inilah saudara-saudariku yang terkasih, sukacita Paskah adalah sukacita ketika kita dibebaskan dari rasa takut, dari kecemasan, bahkan dibebaskan dari kuasa dosa. Karena Tuhan Yesus telah mengalahkan maut dan dosa ketika Dia bangkit mulia. Lilin yang menyala ini bukan sekedar hiasan dan pelengkap, simbol. Kalau kita masuk gereja, lihatlah lilin Paskah ini. Cahaya Kristus menghalau kegelapan. Kegelapan identik dengan rasa takut, rasa cemas, galau. Ada yang galau di sini? Itu merontokkan iman kita kalau kita biarkan terus-menerus. Padahal Tuhan Yesus sudah menebus kita. Ia mendamaikan kita dengan Allah, sehingga kita bisa hidup dalam damai satu sama lain, bahkan dengan alam semesta ini. Tetapi kedamaian itu yang kita terima bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kita mesti bagikan. Dan nanti kita dengarkan dalam bagian dari perayaan Ekaristi ini, ketika saya sebagai imam mengulangi sabda Tuhan Yesus. Damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Maka setiap kali kita merayakan Ekaristi, ingatlah, ini kado Paskah yang kita terima. Damai yang Tuhan beri. Dan memang kalau tidak ada kedamaian, tidak ada kesejahteraan, tidak ada ketentraman, bahkan tidak ada lagi yang bisa senyum. Dan itulah yang menjadi keprihatinan mendiang Istri Paus Fransiskus. Maka beliau menyerukan, hentikan perang di Palestina, hentikan perang di Ukraina. Karena begitu banyak jiwa merana. Anak-anak yang biasanya hidup bahagia gembira, ini senyum pun susah karena tiap hari mendengar mortir, tiap hari mendengar ledakan bom. Sama seperti yang kita alami di sini tahun 98. Itu ketakutan yang luar biasa. Saya masih seminaris kelas 2 waktu itu. Oh, ini Makassar ini mencekam. Gereja Mariso itu aulanya dilempari, hancur semua kacanya. Kami seminaris dilarang keluar. Tapi karena liburan akhirnya saya harus pulang. Karena rasa takut. Lalu saya berusaha mencari perlindungan. Caranya bagaimana? Tiap hari Senin itu biasanya ada upacara bendera pakai kopiah, pakai peci. Ya. Akhirnya saya diam-diam ambil peci itu. Waktu itu terminal masih di Panaikan. Lalu saya ambil itu, masukkan di tas. Tentu saya tidak pakai di seminari karena nanti dibilang, ini kau mau kemana nih, kondangan. Ya. Akhirnya saya pakai ketika saya berada di terminal Panaikan. Saya rasa aman. Jadi saya pakai peci, dan pas bulan Ramadan, ya, masa puasa waktu itu, untuk teman-teman muslim dan
muslimat. Lalu saya rasa tenang. Tapi begitu tiba di Bajoe, di Bone, mau menyeberang ke Kolaka, malam hari itu ambil tiket sorenya sebelum berangkat malam, saya ketemu satu bapak. Dia tanya, "Dek, puasa Ki?" Bilang, "Puasa Kak." Jadi kami ngobrol lagi, dan kemudian ternyata bapak yang sama masih ingat saya, karena saya pakai songkok, pakai peci. Ketemu lagi di kapal. Sudah 6:30 ini, lalu dia ketemu lagi saya, "Kita mau lagi di sini deh." Bilang, "Iya Pak." "Sudah Miki berbuka?" Bilang, "Nanti Pi." Lalu kami ngobrol lagi, habis itu bilang, "Dek, kalau mau ke sholat nanti di atas ada gitu, di anjungan itu, sholat." "Ku tahu gitu Pak." Tapi itulah percakapan terakhir yang kemudian saya berusaha untuk mengalihkan percakapan, dan saya tinggalkan dia, dan saya tinggalkan peci itu lepas. Saya bilang, "Ku kembalikan, kau bikin pusing Kak." Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika kita mengandalkan diri kita berkamuflase, tidak ada damai di hati, justru kegelisahan. Dan inilah persis pengalaman para murid. Ketika mereka mengandalkan dirinya, tidak berdaya. Tapi ketika Tuhan dibiarkan mencampur tangan dalam hidupnya, mereka berjaya, bersuka cita. Inilah kado Paskah. Tetapi Tuhan Yesus masih berpesan kepada mereka, "Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Jadi para murid yang sudah bangkit, semangat hidupnya, keyakinannya, itu diingatkan, damai yang kamu terima, sukacita yang kamu terima bukan hanya untuk dirimu, tapi juga untuk sesama, untuk saudara-saudarimu. Maka selain damai, isi kado yang kedua dari kado Paskah inilah misi, perutusan. Dan karena itu Tuhan Yesus menghembuskan rohnya kepada para rasul dengan bersabda, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Dan saudara-saudari yang terkasih, inilah sesungguhnya sakramen tobat. Sudah terima sakramen tobat semua kan? Atau sudah tidak bertobat lagi? Saya berharap semua sudah terima sakramen tobat. Kalau belum, ya nanti silakan bertemu dengan pastor paroki atau pastor lain. Terima sakramen tobat. Karena ketika para imam atau seorang imam memberikan absolusi, dia melaksanakan perintah dan kuasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada gerejaan ini. Allah yang Maha Rahim telah mendamaikan dunia dengan dirinya melalui lafaz dan kebangkitan Putra Yesus Kristus. Itulah Paskah. Ia mengutus Roh Kudus ini mengembus mereka dengan rohnya. Maka dengan kuasa yang diberikan oleh gereja kepadaku sebagai imam, aku melepaskan saudari dari semua dosa dan kesalahanmu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Lalu setelah itu, imam sekali lagi mengulangi sabda Tuhan Yesus, "Pergilah dalam damai." Maka orang yang sudah menerima pengampunan dari Allah melalui sakramen tobat, pergi dalam damai. Tuhan tidak mengatakan, "Pergilah dan makanlah coto." Pergilah, dosamu sudah diampuni. Dan itulah yang kita rayakan hari ini, menjadi pesta kerahiman. Ini sudah dipasang gambarnya di sini, dan saya bawa buku ini tebalnya 1032 halaman. Ini adalah buku catatan harian Santa Faustina. Sudah berapa tahun saya punya buku ini, belum kelar-kelar saya baca. Tetapi saya bacakan beberapa poin berkaitan dengan pewahyuan Tuhan Yesus kepada Santa Faustina. Dan gambar ini bukan sekedar gambar. Ini merupakan pewahyuan yang diberikan Tuhan Yesus kepada Santa Faustina. Dalam pendahuluan buku ini, seorang suster dari kongregasi Kerahiman Ilahi ini memberikan catatan demikian. Bentuk gambar ini, kalau kita lihat gambar ini, gambar kerahiman ini, diwahyukan dalam penglihatan yang dialami oleh Suster Faustina pada tanggal 22 Februari tahun 1931 di dalam kamar biaranya di blok. Dikutip dari catatan hariannya nomor 47 demikian. "Sore itu, ketika aku berada di dalam kamarku, aku melihat Tuhan
Yesus berpakaian jubah putih. Jubah putih. Tangan kanannya terangkat seperti sikap memberi berkat, sedangkan tangan kirinya menyentuh jubahnya pada bagian dada. Kelihatan di situ ya. Dari balik jubah itu terpancarlah dua sinar, yang satu berwarna merah dan yang lain berwarna pucat. Nah, itu ada merah dan ada pucat atau putih. Tidak lama kemudian Tuhan berkata kepadaku, lukislah sebuah gambar tepat seperti yang kau lihat ini, dengan tulisan di bawahnya, Yesus, engkau andalanku. Ya, ada tulisannya itu. Jesus, I trust in you. Itu bahasa kuno. Bahasa modernnya, Yesus, engkau andalanku. Itu dalam catatan nomor 47 dalam buku hariannya. Lebih lanjut, dalam nomor 49 dari buku hariannya, Tuhan Yesus menyampaikan pewahyuannya kepada Santa Faustina. Aku menghendaki agar gambar itu diberkati secara meriah pada hari Minggu pertama sesudah Paskah. Itulah hari ini. Hari Minggu itu harus menjadi pesta kerahiman. Maka kalau kita merayakan hari ini pesta kerahiman, ini adalah pewahyuan yang sudah hampir 2000 tahun setelahnya Tuhan Yesus mewahyukan kehendaknya melalui Santa Faustina. Mengapa? Karena kerahiman ilahi mengalir dari Sang Juru Selamat yang telah wafat kemudian bangkit mulia. Ia mendamaikan kita dengan Allah, dengan sesama, dan pendamaian itu dianugerahkan kepada gereja. Maka Suster Elisabetta, namanya ini agak unik juga, menulis lebih lanjut. Karena alasan ini, isi gambar ini sangat erat terkait dengan liturgi hari Minggu kedua Paskah. Pada hari ini gereja membaca Injil Yohanes tentang Kristus yang bangkit, yang menampakkan diri di ruang atas, dan tentang penetapan sakramen tobat. Ini Injil Yohanes bab 19 ayat 31 atau 29. Itulah yang dibacakan hari ini. Oleh karena itu, gambar ini menampilkan juru selamat yang bangkit dari antara orang mati, yang membawa damai sejahtera kepada manusia melalui pengampunan dosa, berkat sengsara, dan kematiannya di salib. Dan berkaitan dengan dua berkas sinar yang kanan dan kiri yang kita lihat, itu ternyata punya makna. Kedua berkas sinar adalah unsur mencolok dari gambar Yesus yang Maha Rahim. Tuhan Yesus ketika ditanya mengenai arti kedua sinar itu menjelaskan, sinar pucat melambangkan air yang menguduskan jiwa-jiwa. Sinar merah melambangkan darah yang memberikan kehidupan kepada jiwa-jiwa. Berbahagialah orang yang bernaung dalam kedua sinar itu. Dan lebih lanjut, catatan yang diberikan oleh Suster Elisabetta, sakramen baptis dan sakramen tobat memurnikan jiwa. Ya, kita sudah terima baptis kan? Kalau kita terima sakramen tobat, jiwa kita dimurnikan. Lalu, sakramen Ekaristi menyediakan makanan secara sangat melimpah. Dengan demikian, kedua sinar itu melambangkan sakramen-sakramen kudus dan segala rahmat Roh Kudus yang simbol biblisnya adalah air, sebagaimana perjanjian baru antara Allah dan manusia diikat dalam darah Kristus. Maka saudara-saudariku yang terkasih, gereja kita sangat kaya. Kita diberi kesempatan menikmati kerahiman ilahi. Dan kalau kita merasa penuh dengan dosa dan kelemahan, datanglah pada Allah melalui sakramen tobat. Maka jiwa kita akan dimurnikan, dibersihkan. Rasa takut akan tersingkirkan. Kita bertumbuh dalam iman. Namun memang, mendiang Paus Fransiskus pernah mengatakan, Allah tidak pernah capek mengasihi dan mengampuni kita. Kita yang merasa capek datang untuk mohon pengampunan dan belas kasih. Maka hari ini semoga kita tidak capek, datanglah pada Allah yang penuh kerahiman oleh putranya yang telah bangkit mulia, mencurahkan kerahimannya, lautan kasih dan belas kasihnya kepada kita para pendosa, sehingga kita bersukacita menyambut kado Paskah, damai dan misi. Tuhan memberkati kita sekalian.